Di pojokan internet yang paling gelap, ada sebuah ekonomi bayangan yang nilainya miliaran dolar dan terus berkembang. Tapi gimana kalau kita bisa memergoki para pelakunya? Bukan setelah kejahatan terjadi, tapi tepat di detik mereka membangun markasnya. Nah, ini dia cerita tentang para peneliti yang berhasil mengintip ke dalam kegelapan tepat di fajar kelahiran kejahatan digital. Pasti sering dengar kan berita tentang situs-situs ilegal yang ditutup sama pihak berwenang. Tapi pernah kepikiran gak sih, dari mana semua situs itu datangnya? Rasanya tuh kayak motong kepala naga hidra. Satu dipotong, tumbuh lagi dua. Dan ternyata, pertanyaan simple, mereka datang dari mana sih? Itu justru jadi kunci buat memecahkan salah satu misteri terbesar di dunia maya. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan operasi ecek-ecek. Pasar global buat judi dan pornografi online aja, dua kategori utama yang sering banget ilegal, nilainya diperkirakan sampai ratusan miliar dolar. Itu lebih gede dari PDB beberapa negara loh. Skala segede ini nunjukin kalau taruhannya itu gede banget. Dan bisnis terlarang ini emang super menggiurkan. Oke, sekarang kita coba bedah masalahnya ya. Biar kita ngerti solusinya, kita harus kenal dulu nih selicin apa musuh yang kita hadapi dan kenapa mereka susah banget ditangkap. Jadi gini, situs-situs ini tuh bukan cuma halaman web biasa. Mereka itu sarangnya penipuan kartu kredit, penyebaran malware, bahkan eksploitasi manusia. Dan pelakunya pinter banget. Begitu satu situs ditutup, mereka langsung pindah ke alamat baru. Buat aparat, ini tuh kayak main whack-a-mole yang nggak ada ujungnya. Susah banget. Jelas kan, cara kejar-kejaran kayak gini ya nggak bakal efektif. Makanya, sekelompok peneliti nyoba sesuatu yang benar-benar beda, bahkan bisa dibilang radikal. Mereka mikir, gimana kalau kita berhenti ngejar penjahatnya, tapi sebaliknya, kita tungguin aja di tempat di mana mereka semua pasti akan muncul. Coba deh lihat bedanya. Pendekatan lama itu reaktif. Nunggu sebuah situs masuk daftar hitam, baru deh dianalisis. Artinya, mereka selalu ketinggalan satu langkah. Nah, metode baru ini proaktif. Para peneliti nggak nunggu kejahatan terjadi, mereka ngamatin proses kelahiran domain itu sendiri. Ini ibaratnya kayak kita jagain di garis start sebuah balapan, bukan cuma nunggu di garis finish. Oke, biar ngerti cara kerjanya, kita kenalan dulu sama pemain-pemain utamanya. Di paling atas, ada yang namanya ICANN. Anggap aja mereka ini kayak PBB-nya nama domain internet, organisasi global yang bikin aturan mainnya. Nah, di bawahnya ICANN, ada perusahaan yang pasti udah familiar banget, kayak GoDaddy atau Namecheap. Mereka ini namanya registrar, atau gampangnya, toko resmi tempat siapa aja, termasuk kita-kita dan para penjahat, bisa beli alamat.com. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Para peneliti ini pada dasarnya dapat akses ke buku catatan global dari setiap domain yang baru didaftarin setiap hari. Dengan ngamatin kelahiran setiap domain secara real time, mereka jadi bisa lihat pola-pola mencurigakan bahkan sebelum situsnya sempat online. Oke, dengan kacamata baru yang super canggih ini, para peneliti mulai ngumpulin data. Dan temuan mereka, wah, bener-bener bikin kaget. Terutama soal seberapa cepat para penjahat ini bergerak. Cuma dalam 133 hari, atau ya sekitar 4 bulanan lah, sistem mereka itu memindai lebih dari 27 juta domain baru. 27 juta. Ini skala pengawasan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan dari 27 juta itu, mereka nandain hampir 1 juta domain sebagai domain ilegal. Coba bayangin deh, hampir 1 juta situs web baru yang isinya cuma buat kejahatan, muncul cuma dalam 4 bulan. Gila kan? Tapi yang bikin lebih ngeri lagi itu polanya. Tiap hari, secara konsisten, sekitar 3,3% dari semua domain baru di seluruh dunia itu adalah domain ilegal. Ini bukan kebetulan atau lonjakan sesaat. Ini tuh mesin kejahatan yang udah jalan stabil dan bisa diprediksi. Kesimpulan para peneliti ini jelas banget. Ini bukan kerjaan iseng-iseng dari beberapa perhetas amatir. Mereka nyebutnya teknik penyalahgunaan domain otomatis yang matang. Artinya apa? Ini tuh udah kayak industri. Udah kayak pabrik kejahatan yang super terorganisir dan efisien. Nah, ini dia data yang paling bikin melongo. Kecepatannya gila banget. 60% dari situs-situs ilegal ini langsung aktif di kalidate hari yang sama pas didaftarin. Dan total 90% aktif dalam minggu pertama. Mereka gerak secepat kilat, kemungkinan besar biar bisa mulai operasi sebelum sistem keamanan manapun sempat mendeteksi mereka. Oke, kita udah tahu nih gimana cara mereka kerja dan seberapa cepat mereka gerak.
Tapi, investigasi ini juga ngungkap di mana pusat operasi mereka. Yuk kita lihat peta kejahatan digitalnya. Waktu para peneliti ngecek isinya, polanya kelihatan jelas banget. Lebih dari 70% situs ilegal ini pakai bahasa-bahasa Asia. Ini bukan kebetulan, ini nunjukin kalau target audiens utama mereka itu emang terkonsentrasi di wilayah ini. Dan kalau kita kerucutin lagi, hampir setengah dari semua situs ilegal di dunia itu targetnya spesifik banget, komunitas yang berbahasa Mandarin. Ini jadi bukti kalau operasi mereka ini bukan jaring yang ditebar asal-asalan, tapi lebih kayak tombak yang diarahkan ke target yang sangat spesifik. Tentu aja dong, pihak berwenang kan nggak tinggal diam aja. Tapi ya, disinilah permainan kucing-kucingannya jadi makin rumit dan kita bisa lihat betapa gigihnya para penjahat ini. Angka ini mereka sebut tingkat kebangkitan. Para peneliti nemuin kalau hampir 28% dari domain jahat yang udah berhasil ditutup, hidup lagi. Mereka nggak nyerah gitu aja, mereka tinggal daftar lagi. Nah, ini dia yang bikin perang melawan mereka tuh capek banget. Cuma nutup satu situs aja nggak akan nyelesain masalah. Tanpa pengawasan terus-menerus di garis start, mereka bakal terus-terusan muncul lagi, ngelanjutin permainan pukul tikus yang nggak ada habisnya. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Kenapa riset ini penting banget? Penelitian ini bukan cuma kumpulan angka yang serem, ini adalah cetak biru, sebuah strategi baru buat mendeteksi kejahatan dari akarnya. Dengan ngerti taktik mereka dari garis start, akhirnya pihak berwenang punya kesempatan buat mencegat mereka, bukan cuma ngejar-ngejar dari belakang. Jadi, untuk pertama kalinya nih, kita punya kemampuan buat ngelihat kejahatan digital bukan pas udah kejadian, tapi tepat di fajar kelahirannya. Pertanyaan besarnya sekarang, dengan mata baru ini, apa kita bisa bergerak cukup cepat buat menghentikan mereka sebelum matahari terbit? Dan sebelum ada korban-korban baru yang berjatuhan? Nah, itu dia tantangan kita selanjutnya.